Hosea tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya ia sudah dari tadi ingin membicarakan hal ini. Oh ya Pak, salah satu penyanyi kita yang bernama Jihyo pada hari ini memutuskan untuk resign. Maaf kita mengabarkan hal ini secara mendadak karena Jihyo juga resign secara tiba-tiba. Kenapa resign? Tanya Taehyung penasaran. Ibunya yang tinggal di Swiss kesehatannya sedang menurun, jadi Jihyo memutuskan untuk pulang ke sana. Jawab Hoseo. Harus segera cari pengganti Jihyo, gumam Taehyung. Iya Pak, secepatnya. Wajib cepat. Hoseok mengangguk, sangat cepat karena minggu ini penyanyi yang lain bernama Ji-eun juga akan mengajukan cuti melahirkan. Seketika itu Taehyung teringat pada seseorang, Yena. Dan ia bisa bernyanyikan. Kemarin dia sempat menyumbang lagu di V-Cafe. So Jin Hyung dan Jimin bilang suara dia bagus. Dia memang sering ikut kompetisi penyanyi dan menang Palasian. Ah, itu dia yang kita cari, seru Taehyung. Apa? Tanya Yen penasaran. Bisa tolong berikan kabar pada Tania untuk datang kemari besok pagi. Minta dia menemui manajer Jung Hoseok, orangnya yang ini. Taehyung tepuk pundak Hoseok di sana. Saya orangnya, tambah Hoseok dengan senyum ramah. Dia kan penyanyi di sini. Tanya Yan mencoba untuk memastikan. Iya, lumayan kan daripada bingung mencari pekerjaan. Ini bisa membantu Tania untuk sementara dan dia bisa resign kalau sedang menemukan pekerjaan yang lebih baik, balas Taehyung. Ian sudah tersenyum lega di sana. Aku tidak menyangka Tania Uni bisa mendapat pekerjaan baru secepat ini. Dia pasti akan senang sekali. Apalagi pekerjaan semacam ini adalah hobinya. Opa terima kasih karena sudah bersedia membantu musuhku. Sama-sama Yana. Mulai dari sana, tangan Taehyung bergerak untuk menggenggam jemari Yan di atas meja. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Sweet momennya silakan dilanjutkan saat saya sudah keluar dari ruangan ini saja. Harap memiliki rasa kasihan pada saya yang masih jomblo ini, ucap Hoseok protes. Taehyung dan Yan sudah pasang erat prihatin melihat Hoseok. Kalau begitu saya pamit undur diri, silakan lanjutkan kembali. Setelah bicara seperti itu, Hoseok keluar dari ruangan dan menutup kembali pintunya. Yan menghela nafas di sana dan hal itu berhasil menarik perhatian Taehyung. Ternyata banyak hal yang belum aku ketahui tentang Opa. Belum ada 15 menit kita resmi menjadi pasangan, tapi aku sudah minder mengetahui latar belakang Opa, ucap Yan. Tidak menyangka jika restoran yang dulunya seperti impian bagi Yan untuk bisa makan di sana, namun kini ia justru berhadapan secara langsung dengan sang pemilik. Opa bahkan bisa memilih ingin menjalin hubungan dengan gadis manapun yang memiliki latar belakang lebih hebat daripada aku. Tapi mengapa Opa justru memilihku yang biasa saja lanjutnya? Reaksimu yang seperti ini yang tidak aku sukai. Lalu siapa yang mengatakan kau hanya gadis biasa saja? Ternyata Hyun tampak tak terima karena yang selalu merendahkan diri sendiri. Bagiku kau adalah seorang gadis yang membawa warna baru ke dalam hidupku, lanjutnya. Yan masih menunjukkan gestur tak nyaman. Ini semua gara-gara manajer Jung, gumam Taehyung agak sebal. Opa jangan marah pada manajer Jung, apalagi sampai memecatnya. Palasian merasa tak enak hati. Seketika itu ekspresi sebal Taehyung menghilang. Dia tertawa mendengar ucapan Yan. Itu tidak mungkin, manajer Jung salah satu pegawai terbaik di sini. Kau jangan merasa khawatir. Opa benar-benar tidak akan memecatnya kan? Tanya Yan memastikan sekali lagi. Iya, tidak akan, percaya padaku, jawab Taehyung. Yan mengangguk yakin, tak lama setelah itu, rautnya kembali terlihat murung. Kenapa lagi? Tanya Taehyung. Aku memang tidak berhak tahu karirmu di luar sana, juga seberapa banyak harta yang kau miliki. Tapi jika mengetahuinya secara dadakan seperti ini, rasanya benar-benar tak enak. Sebenarnya aku mencari lelaki yang biasa saja, yang bisa diajak berjuang bersama. Karena dari ucapan Omoni, aku merasa trauma dicap sebagai gadis yang hanya bisa menguras harta lelaki saja. Jelas Yan, panjang lebar. Justru gadis sepertimu yang aku cari, yang tak pernah memandang siapa aku setelah harta milikku. Selama kita saling mengenal, kau bahkan tak pernah sekalipun minta ini dan itu. Kau bahkan menolak tambahan modal usaha dariku. Aku percaya kau bukan tipe gadis yang matre, balas Taehyung.
Mendengar ucapan Taehyung membuat Yen merasa agak tenang. Terima kasih karena sudah percaya padaku. Taehyung membalas dengan anggukan. Kita memang baru sebentar saling mengenal. Tapi aku percaya sosokmu saat ini bukan satu hal yang pura-pura. Kedepannya mari kita jalani hari-hari bersama dengan bahagia dan banyak mengukir kenangan indah. Ya Pak, mereka pulang dari Gayong Steakhouse dengan Taehyung yang berjanji akan membawa Dongmin dan Nara makan di sini ketika ada kesempatan. Ini sudah hampir tengah malam, tapi Yen masih asik mendengarkan cerita Taehyung saat ia baru pertama kali meniti karir. Tidak semua usahanya bisa sukses dan jadi besar. Tidak satu atau dua kali Taehyung gagal dan kembali mencoba untuk bangkit lagi. Gayong Steakhouse yang kita datangi tadi adalah cabang nomor 2, ucap Taehyung masih bercerita. Opa sangat hebat, masih muda tapi sudah sukses, membuka berbagai macam usaha, tanggap Yen. Siapa yang mengatakan aku masih muda? Kalau masih muda, aku tak akan ribut mencari jodoh. Apalagi bulan depan Jungkook akan bertunangan dengan tunangannya, Lee Minji. Apa nanti kau bersedia menemaniku datang ke acara tunangan Jungkook? Yen langsung mengangguk setuju. Sekalian akan aku kenalkan pada keluarga yang lain termasuk Apa dan Uma. Taehyung juga sempat bercerita jika ia juga punya tempat usaha yang sudah lama terkenal, yaitu KH Cake and Bakery. Toko kue itu yang membuatnya paling merasa stres, karena pada awalnya tidak terlalu diterima dengan baik oleh konsumen. Ukurannya dinilai terlalu kecil dengan harga yang relatif tinggi. Tapi Taehyung percaya semuanya memiliki target pasarnya sendiri, hingga akhirnya orang-orang mulai mengenal kualitas yang dijual oleh KH Cake and Bakery, dan perlahan mulai banyak memiliki pelanggan tetap dan terus bertambah hingga hari ini. Ia langsung teringat dulu ia pernah membeli cake di sana untuk kunci. Ia juga sempat berpikir jika kue di sana memang semahal itu. Intinya Taehyung berpesan pada Yen agar ia tak mudah menyerah. Selagi Yen konsisten untuk menjaga kualitas barang yang ia jual, akan ada saatnya usaha miliknya akan tumbuh semakin besar dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Semoga semua usaha Opa semakin berjalan dengan lancar, ucap Yen saat Taehyung mengungkapkan rencananya yang akan membuka cabang baru KH Cake and Bakery di luar kota. Jadi semakin semangat karena didoakan oleh calon istri. Ucapan Opa selalu saja berlebihan, gumam Yen. Taehyung tertawa mendengar gumaman Yen. Mereka kasihkan mengobrol sampai tak menyadari mobil yang Taehyung kendarai sudah hampir sampai di kediaman Jung. Apa dan Uma pasti sudah menunggumu di dalam, ucap Taehyung yang kemudian meminta Yen untuk menunggu sebentar sementara ia turun dan membukakan pintu mobil agar Yen bisa keluar dari sana. Setelah mengobrol sebentar dengan Dongmin dan Nara, Taehyung segera pamit pulang karena hari juga sudah larut. Apa kalian tahu hal apa yang membuat Jung Yen pusing setengah mati? Itu adalah di saat Tania yang kemarin bersikeras ingin menjadi model di GSP Store sudah mendapatkan pekerjaan di Gayong Steakhouse. Yen justru kehilangan Soyun. Jimin melarang sang istri bekerja setelah Soyun positif hamil 1 bulan karena mereka sudah menanti ingin segera memiliki momongan. Yen berinisiatif memasang iklan di seluruh akun media sosial GSP Store untuk mencari model baru yang kriterianya 11-12 dengan Soyun. Kau datang kemari ingin membeli baju lagi, sambut Yen saat melihat gaun yang berjalan mendekat. Bukan, aku ingin melamar kerja sebagai model pengganti, balas Gaun tanpa basa-basi. Siapa yang tak kenal dengan Pak Gaun yang memiliki segudang pengalaman menjadi model? Memang sekarang ia terlihat agak berbeda setelah memutuskan untuk berhenti bekerja demi fokus merawat suami serta ibu mertuanya. Kau sedikit gendutan ya, tanya Yen tak bermaksud untuk mengejek. Hanya merasa heran karena gaun yang ia kenal adalah seorang gadis yang jago merawat diri. Kau bisa memberiku gaun dengan ukuran yang lebih besar. Tidak perlu mempersulit keadaan kan, balas Gaun. Tampaknya agak merasa tersinggung. Bisa, tapi aku tidak yakin kau betah bekerja denganku. Apa maksudmu? Gaji di sini tidak seberapa. Kau tahu sendiri putih ini baru berjalan sekitar 1 bulan.
belum bisa menghasilkan banyak uang, dan aku masih mengerjakan apapun itu sendirian, jelas Yen. Apa kau masih bersedia bekerja di sini? Uang yang akan kau dapatkan mungkin tidak ada setengahnya dibandingkan dengan saat kau menjadi model di luar sana, lanjutnya. Seharusnya kau bisa memberikan harga yang sesuai dengan jasa yang telah aku berikan. Balas Kaun tak terima. Itu dia masalahnya, Kauna. Aku belum mampu untuk menggaji model sekelas dirimu. Kaun mendengus kesal. Kau tidak mampu, mengapa pasangkan segala? Seperti kau bisa menggaji orang saja. Yen hanya bisa pasang raut wajah datar mendengar ocehan Kaun. Lebih membiarkan untuk mendiamkannya saja daripada harus ditanggapi dan buang-buang tenaga. Begini saja, aku mau dibayar per jam sesuai dengan tarif yang telah aku tentukan. Ucap Kaun memberikan solusi. Tidak, aku tidak mampu. Kalian yang tahu dengan persis berapa tarif per jam per Kaun. Aku hanya mampu membayarmu per hari ketika aku membutuhkan jasamu. Itu sama sekali tak adil bagiku, protes Kaun. Aku sudah mengatakan tak mampu, kita tidak menemukan kesepakatan bersama. Jadi kau bisa segera pergi dari sini. Kau mengusirku, Kaun sudah melotot sebal. Kau jangan membuat para pelangganku kabur karena ribut di sini. Para siang sudah habis kesabaran. Lagi pula kau tidak termasuk dalam kriteria model yang aku cari. Kaun semakin terlihat emosi. Ia tahu Yen membuka lowongan bagi mereka yang memiliki tinggi serta berat badan yang hampir sama seperti Sulyun. Kau pikir aku menjadi gendut gara-gara apa? Sentaknya. Haruskah aku mengetahuinya? Itu bahkan bukan urusanku, balas Yen. Aku menjalani program kehamilan Chung Yen. Serius Yen tidak bertanya dan tidak pula penasaran. Aku harus meminum beberapa vitamin, juga makan teratur 3 kali dalam sehari. Aku rela meninggalkan perusahaan yang telah membesarkan namaku demi bisa memberikan seorang anak untuk Yunggi juga cucu bagi Uma. Ucap Kaun mulai bercerita. Tapi aku merasa sangat suntuk karena harus berdiam diri di rumah. Bahkan Uma melarangku untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau apapun itu dengan alasan takut membuatku kelelahan. Itu sebabnya aku keluar untuk mencari pekerjaan sampingan, lanjutnya. Bukankah itu memang sudah tugasmu setelah resmi menjadi istri dari Min Yonggi? Hanya berdiam diri di rumah, mempercantik diri serta menemani Bibi Kang agar tak kesepian. Yen mengingatkan Kaun akan fakta itu. Aku tidak mau nantinya Bibi Kang akan datang kemari dan membuat keributan sembari menuduhku yang tidak-tidak. Kau cari pekerjaan yang lain saja, karena aku sudah lelah berurusan denganmu, Yonggi dan juga Bibi Kang. Ucapnya dengan tegas. Kaun bertejak keras kemudian pergi meninggalkan GSP Store. Foto Tania yang mengenakan overcoat berwarna coklat muda, salah satu produk baru GSP Store. Baru saja Yen posting di media sosial GSP Store dan mendapatkan banyak respon dari para pengikut. Banyak yang menanyakan langsung di kolom komentar. Ada juga yang via DM perihal harga, ukuran, juga stok barang yang membuat Yen sibuk membalas satu persatu. Dari sekian banyak komentar, terdapat komentar dari Kaun yang secara terang-terangan mengatakan Tania norak dan tak cocok menjadi model. Tahu sendiri tabiat Tania seperti apa? Dia membalas komentar tersebut dan terjadilah adu komentar di sana. Ia tidak peduli dan lebih memilih untuk menyibukkan diri mengurus para pelanggan karena hari ini butik harus tutup lebih awal. Ia sudah berjanji menemani Taehyung pergi ke acara pertunangan Jungkook dan Minji. Acaranya berlangsung jam 7 malam dan Taehyung berkata ia akan menjemput Yen pukul 6 sore.